Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia terhadap serangan tentara Belanda atau NIKA yang terjadi selama 5 hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 5 Januari 1947. Belanda berupaya untuk melakukan pembentukan negara boneka dan menjaga agar Indonesia tetap berada di dalam kekuasaan mereka. Palembang dianggap sebagai wilayah strategis dalam upaya merebut wilayah Indonesia. Selain itu, sumber daya alam Sumatera Selatan dianggap sangat banyak oleh Belanda. Setelah meredanya Perang Dunia Kedua, tentara sekutu melakukan ekspansi ke berbagai wilayah bekas jajahan tentara Jepang di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Palembang, yang berhasil dicapai pada tanggal 12 Oktober tahun 1945 di bawah komando Letnan Jenderal Carmichael bersama para tentara Belanda atau NIKA. Pasukan sekutu ini juga melindungi kedatangan tentara Belanda yang semakin hari jumlah pasukan mereka bertambah banyak, terlebih ketika sekutu meninggalkan Palembang pada Maret 1946. Mereka menyerahkan kedudukannya di kota Palembang kepada tentara Belanda. Konflik berawal terjadi ketika Belanda menginginkan agar kota Palembang dapat dikosongkan segera. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh seluruh rakyat Palembang, sehingga berakhir dengan baku tembak pada 1 Januari 1947 di Palembang Ilir dan menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI di Jalan Tengkuruk. Beberapa tokoh penting yang memimpin jalannya pertempuran dari pihak tentara dan pejuang Indonesia adalah Kolonel Maludin Simbolon, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Pusat pertahanan terkuat Belanda berada di Benteng Kuto Besak, Rumah Sakit Caritas, dan Bagus Kuning di daerah Pelaju. Sementara kekuatan pejuang Palembang tersebar merata di setiap tempat-tempat pertahanan Belanda. Pada hari pertama setelah insiden penembakan di Jalan Tengkuruk, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di semua sektor yang telah mereka kuasai sebelumnya. Pertempuran berakhir hingga pukul 5 sore, tetapi menjelang malam, pasukan Belanda kembali menggempur menggunakan senjata lapis baja yang mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda seperti kantor telegraf, kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Menyusul pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara dan para pejuang di area Masjid Agung Palembang, namun berhasil dihalau oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, dari arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung ke Masjid Agung berhasil disergap oleh pejuang Palembang yang dipimpin oleh Letu Wahid Ludin. Pertempuran terus berlanjut dengan menyisakan kehancuran sebagian besar kota Palembang. Pada hari keempat, bala bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung di bawah komando Mayor Nurdin Panji dan dari Lahat yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Harun Sohar. Menjelang hari kelima pertempuran, setelah kekuatan pasokan logistik dan amunisi, kedua belah pihak mengadakan pertemuan antara pimpinan sipil dan militer mereka yang memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Indonesia mengirim Dr. Aten Kapaugani sebagai utusan dari pemerintah pusat untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa dari pihak Indonesia, pasukan TRI dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia, polisi, dan pemerintahan sipil agar tetap berada di kota Palembang. Sementara dari pihak Belanda, batas pos-pos mereka hanya boleh didirikan sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata tersebut berlaku sejak 6 Januari 1947.